Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Klaten bersama channel Amir Matika. Baiklah, para siswa khususnya kelas 9, kita berjumpa kali ini akan belajar bangun ruang sisi lengkung, yakni bangun kerucut. Kalau kemarin kita sudah belajar bangun tabung, sekarang kerucut. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, jaring-jaring kerucut. Kemudian yang kedua, luas permukaan kerucut. Yang ketiga, volume kerucut. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah terkait dengan kerucut. Baik, kita mulai. Kita perhatikan beberapa benda yang mirip dengan kerucut ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering kita jumpai tanda lalu lintas, ada ini kemasan es krim, dan ini tak asing lagi di desa ya, topi caping di sawah para petani ya, menggunakan caping. Baik, para siswa sekalian, apa itu kerucut? Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang menghubungkan lingkaran dengan sebuah titik di luar bidang datar yang memuat lingkaran. Nah, kerucut yaitu dibatasi lingkaran dengan sebuah bidang lengkung yang itu dihubungkan dan nanti menghubungkan lingkaran tersebut dengan sebuah titik yang titik itu di luar bidang lingkaran. Oke, kerucut sendiri ada kerucut tegak dan kerucut miring. Ya, ini gambar kerucut tegak artinya bidang alasnya ini tegak lurus ya. Nah, ini bidang lengkungnya. Sedangkan kerucut miring seperti ini, kita sudah bisa membedakan dari kedua gambar tersebut. Baik, unsur-unsur kerucut apa saja? Yang pertama, ya ini alas kerucut yang berupa lingkaran tadi ya, karena kerucut dibatasi dengan sebuah bidang berbentuk lingkaran ya. Kemudian selimut ya, bidang lengkung tadi ya, ini selimut kerucut ini ya, yang menghubungkan dengan bidang lingkaran dengan sebuah titik ya, yang di atas itu disebut titik puncak. Nah, titik puncak ya, titik yang di luar bidang lingkaran. Jadi ada alas kerucut, ada selimut kerucut, ada titik puncak. Ada garis pelukis. Nah, ini garis pelukisnya. Ini pada kerucut miring ini ya, garis pelukisnya. Kemudian tingginya. Nah, tingginya ini ya, tegak lurus ya. Sedangkan ini tingginya ini. Nah, kemudian bagaimana jaring-jaring kerucut? Nah, kita perhatikan bagaimana membuat jaring-jaring kerucut itu. Kita perhatikan bangun kerucut. Ini alasnya berupa lingkaran. Kalau kita potong nanti akan berbentuk ini lingkaran. Sedangkan ini tadi bidang lengkungnya ya. Kita perhatikan nanti. Ini kerucut. Kemudian ini lingkarannya. Sedangkan ini terpotong ini menjadi juring lingkaran. Yang ini adalah bidang lengkung atau selimut kerucut tadi. Nah, ini jaring-jaringnya. Kemudian ini bisa berbentuk seperti ini, sama ya, ketiga ini sama. Kemudian bagaimana kita menghitung luas kerucut? Luas kerucut berarti sama saja dengan luas jaring-jaring kerucut tadi. Nah, ini kerucut, ini jaring-jaringnya. Nah, ini luasnya sama ya. Ini yang putih ini adalah selimut kerucutnya, sedangkan lingkaran ini adalah alas kerucutnya ya. Ini garis pelukisnya, garis pelukis kerucut S ya. Kemudian kalau di sini adalah jari-jari daripada juring lingkaran. Ini sebuah lingkaran, juring atau bagian dari lingkaran ya, dengan jari-jari S ini. Kemudian ini jari-jari lingkaran alas kerucut.
Nah, ini sama dengan jari-jari ini, karena lingkaran ini sama dengan lingkaran alas kerucut tadi, ya. Kemudian panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran tadi, keliling lingkaran ini, atau sama dengan keliling lingkaran ini, ya, keliling lingkaran 2πr karena jari-jarinya R, ya. Baik, kemudian karena ini merupakan juring dari sebuah lingkaran dengan jari-jari S, kemudian panjang busurnya 2πr, maka kita ingat perbandingan antara luas juring dengan luas lingkaran sebanding dengan perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran. Nah, misalnya pusatnya O, ini panjang busurnya AB, maka kita ingat kembali pada kelas 8 perbandingan luas OAB, nah, luas juring OAB dibanding luas lingkaran sama dengan perbandingan panjang busur AB dengan keliling lingkaran. Oke, maka luas juring OAB dibanding luas lingkaran, karena jari-jarinya ini S lingkarannya, maka pi S kuadrat. Panjang busur AB diketahui 2πr tadi, ya, dibanding keliling lingkarannya adalah 2πs karena jari-jarinya S. Sehingga luas juring OAB sama dengan 2πr per 2πs kali ps kuadrat. Nah, ini kita sama-sama dibagi 2p sehingga diperoleh ini pi r S kuadrat dibagi S adalah S, maka diperoleh pi r S, ya, pi r, kemudian S nya ini adalah S kuadrat dibagi S, masih 1S. Sehingga kesimpulannya luas OAB, nah, atau luas selimut kerucut, nah, karena OAB juring OAB ini adalah selimut kerucut, yaitu PRS. Disimpulkan luas selimut, karena luas OAB juring tadi berasal dari selimut kerucut, berarti luas selimut kerucut itu rumusnya PRS. Kemudian luas alasnya, karena lingkaran, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Sehingga luas permukaan kerucut itu luas alas ditambah luas selimut. Alas ditambah selimut, alasnya PR kuadrat, selimutnya PRS, hingga PR kuadrat ditambah PRS, atau bisa dituliskan PR dalam kurung R ditambah S. Nah, inilah diperoleh luas kerucut, ya. Baik, sekarang bagaimana menghitung volume kerucut? Ya, kita perhatikan sebuah tabung yang berisi penuh, ya, cairan, kemudian ini takaran berbentuk kerucut, di mana, ya, ukuran jari-jari kerucut ini dengan jari-jari tabung sama, ya. Tinggi tabung dengan tinggi kerucut juga sama. Maka apa yang terjadi jika ini isinya ditumpahkan, dituangkan ke dalam wadah berbentuk kerucut, ya, sehingga sampai penuh, maka isinya adalah sepertiga dari isi tabung, itu memenuhi daripada kerucut, ya, sepertiganya. Kemudian kita tumpahkan lagi, ya, untuk yang kedua kalinya, ya, sehingga isi di dalam tabung tinggal sepertiga, ya. Akan kita coba ini kosongkan, kita tuangkan lagi yang ketiga kalinya pada kerucut, sehingga yang terjadi sekarang isi tabung telah kosong. Artinya apa dari peristiwa ini tadi? Berarti volume tabung ini sama dengan 3 kali volume kerucut, atau sebaliknya volume kerucut ini sepertiga dari
volume tabung. Nah, karena ini tabungnya ini 3 kali volume kerucut, berarti volume kerucutnya ini sepertiga dari volume tabung. Padahal volume tabung kemarin sudah kita pelajari PR kuadrat T, sehingga diperoleh sepertiga kali PR kuadrat T. Ini rumus dari volume kerucut. Ya, baik, sudah kita peroleh rumus luasnya maupun rumus volumenya. Sekarang kita akan segera untuk berlatih ya, beberapa contoh soal. Yang pertama, panjang jari-jari alas kerucut 3 cm. Jika tinggi kerucut 4 cm, hitunglah luas selimut kerucut. Yang B, hitunglah luas permukaan kerucut. Baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Kita gambar dulu untuk memudahkan pengerjaan. Untuk sebagai ilustrasi kerucutnya, garis pelukisnya ini S, diketahui tingginya 4 cm dan jari-jarinya 3 cm. Maka karena tegak lurus segitiga siku-siku ya, hubungannya menggunakan Pythagoras. Triplenya 3, 4, 5. Kalau menggunakan triple atau mau dihitung, S kuadratnya sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diperoleh 9 ditambah 16 sama dengan 25, sehingga S nya akar dari 25 yaitu 5, sehingga panjang garis pelukisnya 5 cm. Bagaimana luas selimut kerucutnya? Luas selimut kerucut adalah PRS, sehingga 3,14, ya, P-nya, R-nya 3, S-nya 5, sehingga diperoleh 47,1 cm persegi. Ini luas selimut kerucut. Bagaimana luas permukaan kerucut? Nah, luas permukaan kerucut ditambah dengan luas alas dulu. Luas alasnya adalah lingkaran PR kuadrat, yaitu 3,14 kali R-nya 3 kali 3, sehingga diperoleh 28,26 cm persegi. Ini luas alasnya. Sehingga kalau ditanyakan luas permukaan kerucut, ya tinggal menjumlahkan luas selimut ditambah luas alasnya, yaitu 47,1 ditambah 28,26, akan diperoleh 75,36 cm persegi. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah kerucut dengan panjang jari-jari alas 14 cm dan tingginya 48 cm. Volume kerucut adalah, menghitung volume kerucut diketahui jari-jari dan tinggi. Volume kerucut sepertiga PR kuadrat T, ya, karena R-nya 14 kita menggunakan Pi 22/7 ya. Sepertiga 22/7, R-nya 14 tingginya 48. Nah, kita sederhanakan. Ya, 3 dengan 48 sama-sama bagi 3, ini 16. Kemudian 14 dengan 7 2, sehingga 22 kali 2 44. Ini 14, ini 16. 44 kali 14 kali 16 diperoleh 9.856, sehingga jawabnya yang C. Oke. Contoh yang ketiga. Sebuah kerucut mempunyai volume 27 cm3. Jika diameter kerucut diperbesar 3 kali dan tinggi diperbesar 2 kali, maka volume kerucut tersebut adalah titik-titik. Ini kerucut, volumenya diketahui volumenya. Nah, diameter diperbesar 3 kali. Nah, ini volume kerucut dengan sepertiga PR kuadrat T. Kalau diameter diperbesar 3 kali, berarti jari-jarinya juga diperbesar 3 kali. Maka 27, ini karena volume kerucutnya 27, R-nya diperbesar 3 kali, padahal kuadrat, berarti kali 3 kali 3
tingginya diperbesar 2 kali, maka T-nya ini 2 kali. Maka volume semula 27 kali 3 kali 3 kali 2 ya, kali 3 kali 3 karena jari-jarinya diperbesar 3 kali. Kali 2 karena tingginya diperbesar 2 kali. Sehingga diperoleh hasil 27 kali 3 81. Ini 3 kali 2 6. 81 kali 6 diperoleh hasil 486. Sehingga jawabnya yang B. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Gambar di samping menunjukkan sebuah benda yang dibentuk dari sebuah tabung dan sebuah kerucut. Nah, ini gabungan ya, bangun kerucut dan tabung. Nah, berapakah luas permukaan benda tersebut? Kita perhatikan ini 12 itu diameter, tinggi tabung 10, nah, ini 18. Berarti nanti tinggi dari kerucut bisa dihitung, yaitu 18 dikurangi 10 sehingga diperoleh 8. Nah, tingginya ini 8, jari-jarinya ini 6 karena diameternya 12. Dengan triple Pythagoras nanti 8, 6, garis pelukisnya 10 ya. Karena triplenya 3, 4, 5 kali 2 semua 6, ini 8, ini 10 sehingga 6, 8, 10. Nah, garis pelukisnya 10. Berarti luasnya itu terdiri dari luas selimut kerucut ya, ini selimut kerucut karena alasnya tidak dihitung karena di dalam ya, tidak di permukaan ya. Sehingga hanya luas selimut kerucut ditambah luas selimut tabung ditambah alasnya, atau tabung tanpa tutup ya. Jadi luas selimut ditambah alas. Luas selimut kerucut PRS ya. Luas selimut tabung 2 PRT. Kemudian luas alasnya berupa lingkaran PR kuadrat. Udah tinggal masukkan nilainya. P, R-nya 6 ya, jari-jarinya 6, S-nya 10, 2P, R-nya 6, tingginya juga 10, tinggi tabung ya. Nah, tinggi tabung. Sedangkan lingkaran P, jari-jarinya 6 ya, R kuadrat 6 kali 6. Sehingga ini 60P ditambah ini 60 kali 2 120P ditambah 36P sehingga diperoleh 216P ya, atau P kali 216. Tinggal mengalihkan 3,14 kali 216 maka diperoleh hasil 678,24 sehingga diperoleh hasilnya yang D. Oke. Kita lanjutkan contoh yang kelima. Perhatikan gambar volume udara di luar kerucut tetapi di dalam tabung. Nah, berapakah? Nah, volume udara di luar kerucut di dalam tabung. Berarti artinya apa? Di dalam tabung di luar kerucut. Berarti volume tabung dikurangi volume kerucut. Ya, volume tabung dikurangi volume kerucut. Volume tabung apa? PR kuadrat T dikurangi volume kerucutnya sepertiga PR kuadrat T atau sepertiga dari volume tabung ya, satu tabung dikurangi sepertiga tabung sehingga masih 2/3 tabung, 2/3 PR kuadrat T. Nah, tinggal masukkan 2/3, P nya 22/7, R nya 7 ya, karena diameternya 14 ya. Kali 7 kali tingginya 18. Bisa kita sederhanakan 7 ini dengan 7, kemudian 18 dengan 3 diperoleh 6 ya. Sehingga 2 kali 22 itu 44, kemudian 7 kali 6 42. 44 kali 42 diperoleh hasil 1848 sehingga jawabnya yang C. Oke. Untuk selanjutnya contoh yang ke-6 ya, perhatikan gambar berikut ya, ini sebuah juring lingkaran ya, akan dibentuk kerucut ya, terbentuk kerucut ya, akan dibentuk kerucut. Ini jari-jarinya 20. Maka ditanyakan tinggi kerucutnya berapa. Nah, tinggi kerucutnya baik ini dari selimut
kerucut ya. Dari juring ini akan menjadi selimut kerucut, di mana garis pelukisnya ini adalah jari-jari juring tadi 20 ya. Ini 20. Yang ditanyakan tingginya berapa. Sekarang luas atau keliling boleh. Keliling alas ini tadi sama dengan panjang busurnya. Keliling alas 2 PR ya. Panjang busur perbandingan sudut pusatnya 216 per 360 kali 2pi, R-nya 20 ya. Oke, sama-sama 2pi nya nanti bisa disederhanakan. Kemudian 216 dengan 360 disederhanakan, 6 per 10 sama-sama dibagi 36. Nah, ini 6, yang bawah 10. Ini sama-sama bagi 2pi, sehingga tinggal R sini dibagi 2pi tinggal 20. Sehingga diperoleh 20 dibagi 10. 2 kali 6, 12. Sehingga R-nya 12. Nah, kalau jari-jarinya 12, tingginya berapa? Gunakan Pitagoras. Tingginya, nah ini 20, R-nya 12. 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Sehingga diperoleh 400 dikurangi 144, yaitu 256. Akar dari 256 16. Jadi tinggi kerucut ini adalah 16. Jawabnya yang D. Oke, untuk selanjutnya sebagai latihan silahkan dicoba. Saya berikan yang pertama soal cerita tentang topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Nah, ini sudah diketahui ukuran, kemudian harga kartonnya, maka biaya minimal yang diperlukan berapa. Nah, jadi nanti luasnya berapa dikalikan berapa buah, nah, nanti berapa meter persegi dikalikan harganya, gitu ya. Oke, nomor 2, seperti tadi ini gambar seperti yang sudah saya contohkan tadi, ditanyakan luas permukaannya. Oke, kemudian yang ketiga, ditanyakan volume kerucut yang diketahui, jari-jari dan luas selimutnya. Ini pi ya. Nah, volumenya juga dalam bentuk pi. Ini pi ya. Nah, ini pi. Oke. Yang keempat, luas selimut kerucut diketahui. Nah, garis pelukisnya juga diketahui. Ditanyakan panjang jari-jari, tinggi kerucut dan volume kerucut. Kemudian yang terakhir ini ya, masalah ya. Es krim mantul dibuat dalam 2 kemasan, yaitu kemasan kerucut dan kemasan tabung. Nah, ini kemasan kerucut, kemasan tabung. Diameter kemasan tabung 2 kali diameter kemasan kerucut. Sedangkan perbandingan tinggi kemasan kerucut dibanding kemasan tabung adalah 3:2. Perbandingan tinggi kerucutnya 3:2 ya. 3/2 dari tinggi yang berbentuk tabung. Perusahaan es krim mantul menetapkan ketentuan bahwa perbandingan harga es krim sebanding dengan perbandingan volumenya. Harga sebuah es krim mantul kemasan kerucut, yang kerucut ini harganya Rp4.500. Berapa harga sebuah es krim mantul dalam kemasan tabung? Nah, ini menggunakan perbandingan volumenya ya, karena tadi harganya sebanding dengan volumenya. Kemudian Amir adalah salah satu karyawan di perusahaan es krim mantul yang bertugas membuat lapisan kemasan es krim dari kertas. Dia membuat satu lingkaran berdiameter 12 cm untuk melapisi 3 buah kemasan kerucut bagian selimutnya. Dia juga membuat tutupnya dari kertas. Berapakah luas kertas minimal yang digunakan untuk melapisi 3 buah es krim kemasan kerucut? Oke, silahkan dicoba masalah ini. Oke, terima kasih atas atensinya. Selamat mencoba menjata-jata. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Salam sehat. Sampai jumpa, tetap semangat di channel Amir Matika.
bersama MKMP Matematika SMP Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.